Sampai keringatnya seperti titik-titik darah. Temanilah aku, berjaga-jagalah. Itu ya. Nah, baru berpikir dia kan, iyalah gitu. Lu diajarkan sukacita, Tuhan lu bersedih tiap harinya. Memang dunia ini tempat kesedihan karena banyak di sini iblis kan. Iya, itulah Lucifer iblisnya beserta malaikat-malaikatnya. Iblisnya di sini. Itu cuma iblisnya. Emosi nih ya. Kau nggak bisa tidur, nggak bisa apa, hanya menyusahkan orang lain. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Lucifer itu apa? Kamu nggak tahu apa? Biar saya terangkan. Ya, Lucifer apa? Lucifer. Salah satu tadinya malaikat Tuhan. Tetapi dia berontak mengambil kedudukan Allah. Dia biar saya tahu, saya kasih tahu dengan kamu ya. Ya. Kenapa dia memburu manusia itu? Karena Tuhan Allah mengatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia itu serupa gambar dan rupa kita. Ya. Apa hubungannya dengan Lucifer? Dengar dulu. Karena dia tidak diikut sertakan untuk menciptakan, makanya dia berontak. Ya. Makanya dia mau menyamain Allah itu. Mau menyamain. Akhirnya dia yang tadinya cuma manusia, merontak, dia ingin menyamai Tuhan. Dan maka dia apa? Disetarakan dengan Tuhan. Betul? Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus ingin menyamai Tuhan? Coba baca 1 Timotius 2 nomor 5. Ayo. Ada nggak yang bisa nunjukin? Menggoda Hawa, sehingga keturunannya juga akan di. Itu coba itu iblisnya tuh yang membisikkan Paulus. Woi Paulus, ya jadikan juga aku Esa. Oh ya, jadikan aku Esa sama seperti Tuhan. 1 Timotius tuh nomor 2 tuh. Kok beda cerita? Ambil situ. Aku tanya sama saudara, ada berapa yang Esa? Jawab. Ada berapa yang Esa, gimana maksudnya? Ada berapa hakikat yang Esa? Ada berapa hakikat yang Esa? Ya namanya Esa ya Esa. Ya siapa? Kok Esa? Ada berapa yang Maha Esa? Ada berapa yang Maha Esa? Yang satu lah. Satu. Baca Timotius 1 nomor 2 nomor 5, di situ ada 2 yang Esa, yaitu makhluk yang bernama Yesus juga Esa. Mampus. Iya, Yesus ingin menyamai Tuhan. Makhluk yang bernama Yesus itu ingin menyamai Tuhan, si iblis ini yang kau sembah. Coba melalui nabi palsunya, yaitu Paulus dalam 1 Timotius 2 nomor 5. Di situ dikatakan ada 2 yang Esa. Allah Maha Esa, Yesus juga Esa. Berarti Yesus dilantik oleh iblis untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Ayo baca, ada berapa yang Esa di situ? Ada 2. Thank you. Dia belum son. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Baca aja yang tadi yang kutunjukkan, ada yang 1 Esa disebut Allah, ada juga yang 1 Esa disebut Yesus. Ada berapa yang Esa? 2. Berarti setara dong. Memang setara mereka. Yesus. Siapa yang mau menyetarai yang maha tinggi? Siapa? Ya iblis. Siapa? Lucifer. Ya iblis. Sudah kau jawab sendiri. Udah kau jawab itu. Sudah kau jawab. Berarti yang kau sembah selama ini apa? Iya. Allah. Iya, yang selama ini kau sembah itu yang bernama Yesus itu apa? Allah Tuhan. Nenek Lucifer. Lari lagi ke Allah. Berarti kan dia bilang Allah lo, Allah. Dia bilang katanya Allah lo. Diam kau mulutmu. Lucu orang ini.
namanya Keislam-Islaman tapi yang disembah Lucifer. Gimana sih? Ada berapa yang esa? Satu. Siapa yang mau menyamai Tuhan? Iblis. Iblis ingin menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Iya. Apakah Yesus setara dengan Tuhan? Iya. Apakah Yesus juga esa? Iya. Berarti yang ingin menyamai Tuhan siapa? Iblis. Cuman iblisnya pintar. Tapi si Rahman Iblisnya bilang pintar. Dia adalah Tuhan. Rahman bilang Iblisnya Allah katanya. pintar. Iblisnya pintar. Karena dia tidak menggunakan namanya yang asli. Dia malah mengatakan namaku Yesus. 8 ayat 6. Baca. Baca aja yang tadi 1 Timotius 2 nomor 5. Ada dua yang esa. Iya. Makhluk yang bernama Yesus dan Tuhan yang bernama Allah. Ini siapa makhluk ini yang ingin menyamai Tuhan? Siapa? Yesus itu berinkarnasi menjadi manusia tadi. Mampus. Firman Allah. Berinkarnasi. Ya, Ajaran Yohanes apa berinkarnasi? 1 Yohanes 5. Jadi Yesus sama Allah itu Lucifer. 1 Yohanes 5 ayat 7 ada 3 kesaksian. Allah Makanya Bapa, ngomong jangan pakai lubang hidung, pakai mulut. Allah Firman dan Allah Roh. Ketiga-tiganya Ini itu ngomongnya Esa. pakai hidung ya kayak gitulah. Ya, ketiga-tiganya itu Esa. Iya. Kamu nggak tahu arti Esa itu, Sakit. nggak tahu. Ya. Apa arti Esa? Allahmu itu kan zat. Ya, Apa arti Esa? Allahmu zat. Ya jadi kamu nggak ngerti. Tuhanmu itu yang zat, tuyul. Itu Tuhanmu zat padat, zat gas. Yesus kalau kentut pecah ubun-ubunmu kalau kepalamu dikentuk sama dia. Zat Yesus padat itu yang zat. Yang Zat padat, zat itu gas. 5 Parah. kali sehari itu zat azar aswad. Ya, azar aswad. Kemana-mana Karena perginya, azar kemana-mana aswad itu perginya. bisa menghapus dosa. Hasar aswad. Ya sama lah kayak berak sapi. Berak sapi juga ngapus dosa. Keluaran 29:14. Coba tanyain dulu yang umroh itu, bisa katanya menghapus dosa. Bisa, Azar bisa. aswad itu. Bisa. Tapi ya? kenapa kalian nggak terima ketika berak sapi bisa ngapus dosa? Oh, itu kan membuang sampah, membakar sampah itu. Nah, ketika Sapinya yang dikurbankan. Nah, ketika berak sapinya dibakar ngapus dosa nggak ketika dibakar berak sapinya? Enggak menghapus dosa. Iya. Kalau hajar aswad dicium ngapus dosa. Berak sapi ini diapain supaya bisa ngapus dosa? Diapain dia? Dipotong, darahnya dipercikan ke tirai, Nah, terus berak sapinya dikemanain? dibakar. Nah, ngapus dosa nggak? Enggak. Enggak menghapus Ya udah dosa. kalau gitu dirobek aja keluaran 29. Dirobek aja dirobek. Jadi saya mau ambil, saya kasih kesimpulan, ya, Sarahman. Ya, Sarahman, dagingnya dimakan, darahnya dipercikan ke tirai, gitu. Nah, dagingnya dimakan, darahnya dipercikan. Kalau kotorannya nggak dibakar, ngapus dosa nggak? Dibakar atau tidak dibakar itu tidak menghapus dosa kotorannya. Nah, kalau gitu korban menghapus dosanya dipindah. Sarahman kalau dia mau hapus dosa teh sapi dia pakai masker. Menghapus dosa itu ada darahnya, ya, dipercikkan di tirai. Tapi Sarahman kok nggak berhenti ngomongnya? Sarahman ada jeda dong, diam sedikit gitu. Nah, kamulah diam, nggak tahu kau apa-apa. Kesimpulan saya dari Sarahman tadi, Yesus dan Allah adalah Lucifer. Begitu Anda bilang. Tadi saya dengar 2 kali Anda ngomong gitu. Apanya? Mulutmu yang Lucifer. Kalau mulutmu si Lucifer itu. Tidak pernah saya katakan seperti itu tadi. Kalau si Kambuan itu Lucifer itu anak buahnya. Tadi Sarahman kan tadi Bang Suma bilang bahwa Yesus. Diam mulutmu. Oh ya udah.
Tidak bisa kau ngomong. Dendam amat sama Bang Kambuhan. Saraman. Aku bintang timur. Kenapa cuma ya? Masa kamu dikagumin orang? Saya bingung lihat kamu itu. Pakai ilmu apa sih kamu itu? Dia bangga lu sama Bintang timur. Major, kalau mau naik minta permintaan naik aja, Major. Jadi Sarahman, kesimpulan saya, Anda ini harus pergi ke masjid dulu belajar tentang Allah yang benar, kan gitu. Kau kesimpulan Diamlah dulu kau tuh. Kalau mau kita berdebat, kita berdua aja. Kayaknya kamu masih golongan iblis kamu. Sarahman. Apa cuma? Aku bintang timur. Kau mau dibaptis? Katanya Yang 5 kali sehari. memerintahkan membaptis. 5 kali sehari dibaptis katanya. Kamu kesaksianmu itu kata-katanya orang. Sarahman. Aku bintang timur yang mengaku Yesus. Udah mau dekat kiamat. Cuma bertobat kau Yang kau sembah biar selamat itu kau. musibah. Jangan kau dipuja-puja orang gurunda guru apa? Sarahman. Gurunda apa? Nah, ini Major Dari kalau mau kemarin bantu kamu Sarahman, PR silakan tidak Major. Apa yang dipelajari dari kamu? Bisa kamu membuat busi mobil, busi motor lah dulu. Bisa kamu membuat pesawat? Bentar Sarahman, ini Major temanya ini nih, Kristen sembah manusia, Major. Mana lebih bagus menyembah manusia daripada menyembah sesuatu yang tidak ada? Cia, ini dia. Mana lebih bagus menyembah manusia ketimbang Daripada menyembah sesuatu yang tidak batu. ada? Jawab. Iya. Sesuatu yang tidak ada maksudmu itu kayak mana? Oke, sekarang Tuhan ada nggak? Tuhan Anda ada nggak coba? Tuhan saya ada. Oke. Yang disembah Yesus. Di mana Ustaz, jangan tinggalnya? kemana-mana. Aku tanya iman. Yesus Jangan mengatakan pengertian. dalam Yohanes 7 Di nomor mana? 5 nomor 37. Jangan Tuhan dari yang Alkitab. mengutus dirinya itu Jangan tidak bisa mengambil dari dilihat. Alkitab. Dari hadis ke Lah supaya kamu itu sadar Di situ toh anehnya orang ini bahwa diskusi. Yesus itu menyembah hakikat yang tak terlihat oleh mata. Yesus mengaku itu Yohanes 5 nomor 37 toh. Dia mengatakan bahwa Tuhan yang ngambil dari mengutus Alkitab. dirinya itu Aduh, tak bisa malu dilihat aku. oleh mata. Jadi kalau tidak bisa dilihat oleh mata, nggak bisa digambarkan seperti apa bentuknya gitu toh. Ini keberadaan yang Anda maksud, Iya. Anda itu keberadaan seperti apa? Kata ada itu Tidak berarti bisa karena didefinisikan. Tuhan itu nggak bisa dilihat toh. Coba kamu tanya Tuhanmu yang roh itu katanya. Kata ada apa? Di dalam kitabmu dikatakan Tuhan itu adalah roh. Boleh tidak kamu tunjukkan wujud roh itu seperti apa toh? Jangan kemana-mana Bang Juma. Definisi Tuhanmu ada itu kata ada Yesus, ada. kata kitab dalam Yohanes 4 nomor 24 itu Tuhanmu itu bentuknya roh. Bisa ngambil dari tidak Alkitab sampean kamu itu cuma? menunjukkan wujud roh itu kayak mana toh? kok ngambil dari Alkitab kau cuma? Lah supaya kamu itu waras. Ternyata Ya, kamu- Yesus mengatakan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk Oh, gitu jadi, loh. jadi kamu nggak pede itu kitabmu ya?
Bukan gak pede, otak kalian ini harus dibenarkan dulu. Yesus mengatakan bahwasanya Tuhan atau ayah yang mengutus dirinya itu tak pernah dilihat oleh mata, begitu. Jadi kalau misalnya kamu mengatakan Tuhan itu serupa dengan makhluk endasmu, itu nggak ada. Yesus mengatakan Tuhan itu tak bisa dilihat, begitu. Pietro, kata Yesus bentuk Tuhan itu kayak mana? Zat. Kata Yesus bentuk Tuhan itu kayak mana? Zat padat. Berarti seperti bapak gitu, seperti Pak Yang kau Bom sembah berarti. itu Azhar Aswad. Gak ada Yesus mengatakan itu. Kata Yesus, ayah yang mengutus aku itu tak bisa dilihat oleh mata. Sujud-sujud karena ada wujud. Begitu loh ya. Sujud-sujud jadi supaya saudara karena paham, ada wujud. Pencipta langit dan bumi itu gak serupa dengan makhluk. Jadi Tuhan kita itu gak bisa dilihat oleh mata. Begitu Jo. Kata siapa? Pertanyaan saya, boleh bertanya sama sampean berdua? Boleh nggak aku bertanya sama kalian berdua? Bentar. Anda bilang Tuhan itu tidak bisa dilihat. Apakah Anda tidak melihat Tuhan? Kalau di bumi itu nggak bisa dilihat. Kalau di akhirat alamnya berbeda. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bahkan Al-Quran yang menerangkan kenikmatan yang tertinggi di jannah adalah manusia bisa melihat Tuhannya, gitu. Kalau bisa melihat bagaimana kita mengenali Tuhan itu nanti? Sama. Gimana? Bagaimana Dikit Gurunda. Saraman. Yesus kau itu kalau dilempar Hajar Aswad mati dia, berdarah kepalanya. Bentar, mau coba? Gantian sama mau coba? Itu Mel. Melani di bawah dulu. Iya Kang. Waalaikumsalam. Oke Bang Juma, aku mau tanya, bagaimana Anda mengenali Allah itu nanti di akhirat? Sekarang aja dia kenal. Enggak, katanya Tuhan itu nggak serupa dengan makhluk. Tuhan itu nggak serupa dengan makhluk. Nah, coba saya bacakan dalil supaya kamu itu bisa paham toh. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan begini. Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat yang kuasa dan yang kekal. Amin. Nah, ini bukan Yesus ini. Ini yang diceritakan oleh 1 Timotius ini nomor 16 ini. Dialah satu-satunya yang tak pernah mati, bersemayam dalam terang yang tak terampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Yesus dilihat, bahkan ditombak lambungnya toh. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu pernah dibilang hantu sama muridnya dalam Lukas 24 sama 37. Itu tuh. Nah, aku boleh bertanya sama sampean, boleh? Boleh bertanya? Dulu, jangan kemana-mana dulu. Anda bilang belum Anda bisa melihat Allah nanti di akhirat. Belum bisa. Aku belum bisa bertanya. Itu urusan akhirat itu. Itu urusan akhirat. Itu urusan akhirat. Sama seperti waktu kita di dalam rahim, waktu bayi di dalam rahim ibunya, bisakah manusia melihat ibunya? Kok bisa? Tapi nanti setelah dia di alam bumi, manusia bisa melihat ibunya. Itu yang terjadi. Nah, terkait dengan Tuhan, nggak ada manusia yang mampu melihat Tuhan di bumi ini. Dari situ aja kalian ini semua sudah konyol. Kok Tuhan dibunuh sama manusia, weh? Para kalian ini. Udah ya. Sekarang saya yang bertanya kepada kalian berdua. Boleh toh? Anda itu belum terjawab. Enggak, pertanggungjawaban dulu narasi Anda itu. Bahwa Anda belum terjawab katanya. Allah nanti di akhirat.
Bagaimana Anda Ya mengenalinya? nanti di akhirat manusia bisa melihat Tuhannya. Lah kalau umat Islam di akhirat bisa melihat Tuhannya toh, di dalam kehidupan yang kekal. Kristen beda. Kristen beda. Di dunia ini dia bisa melihat Tuhannya. Dia bisa melihat Tuhannya diludahin, ditamparin, ditelanjangin, digantung di pohon. Nah, itulah Kristen. Edan. Udah kan? Nah, sekarang giliran saya bertanya kepada kalian berdua. Boleh toh? Anda bilang Tuhan Anda tidak belum tidak bisa. diperhadapkan dengan apapun. Piye toh? Jadi dengan apa Piye Anda toh? mau mengenali Allah nanti di akhirat? Piye toh, Mbak? Gini loh. Jelaskan dulu. Jangan Anda Alam akhirat itu adalah rahasia, belum nampak oleh kita. Dari keadaannya di sana pun tak nampak oleh kita saat ini, ya toh? Sama ketika kita di alam rahim, belum nampak dunia ini seperti apa, ya kan? Kita bisa berbicara mengenai dunia karena kita sudah ada di dunia, ya toh? Nanti kita bisa berbicara mengenai akhirat kalau kita sudah ada di akhirat, ya toh? Nah, sekarang giliran saya bertanya kepada sampean berdua. Boleh? Berarti belum ada ciri-cirinya nanti kalau Anda Boleh. mengenali Allah itu bagaimana? Dengarkan baik-baik. Bukan gitu. Dengarkan baik-baik. Bagaimana Anda Ini mengenali giliran Allah saya berdakwah? bertanya. Diam. Diam dulu. Aku mau bertanya sama sampean. Enggak kenal Di dia dalam Allah. Yesaya 66, Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Apakah di sini termasuk sampean? Jawab. Di situ diceritakan gini, aku Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api, dengan pedang, dan orang-orang yang kubunuh itu akan banyak jumlahnya. Terutama yang dibunuh di sini adalah, kata Tuhan, mereka yang mengkuduskan, mentahirkan dirinya ke taman-taman teos, dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang makan babi, makan tikus yang menjijikkan. Nah, pertanyaan saya tuh, betulkah nanti orang-orang yang makan babi seperti Kristen ini akan diludes dengan api oleh Tuhan? Jawab. Saya tidak makan babi, cuma jangankan Berarti babi yang makan kamu. Unta juga enggak saya makan. Tapi kau minum. Di sini gak ada cerita unta. Di sini gak cerita unta. Ini cerita babi. Itu kan gak ada ceritanya yang makan unta akan kubakar dengan api. Gak ada ceritanya. Yang ada ceritanya itu yang makan babi ya kamu. Mayor, kamu juga semalam kan kamu babi. curi babi tetangga toh? Tetanggamu Kamu kan makan babi. punya babi hilang. Dengar-dengar Pak Kencingnya RT unta ngomongnya kau makan. Major yang curi babinya orang. Mayur, ini gimana ini? Kamu hidup melata di bumi tapi ujung-ujungnya dibakar karena kamu makan babi? Babi? Pemakan babi? Ini dalil toh? Ada dalilnya berbunyi. Ini. Yesaya 66 nih. Nomor 16, nomor 17, semua pemakan babi akan dicapcai dengan api. Piye toh? Jangkrik. Pemakan celeng semuanya akan mampus dibakar sama api. Dalilnya ada di Yesaya 66. Iki nubuat dan semua ini akan tergenapin. Pemakan babi semuanya akan dibakar. Yang saya nggak bisa bayangkan itu kamu hidup tanpa bulu mata, tanpa alis, tanpa rambut, tanpa bulu hidung. Piye? Mukamu itu kayak apa toh? Kayak balon gas diisi air. Makanya tinggalkan ajaran yang menyebabkan kamu makan babi. Jadi gini. Kenapa babi? Kenapa pemakan babi? Kalau lah ini dalil ini dalam kitab yang kamu curi dari agama lain. Pemakan babi semuanya akan dibakar api. Lu pemakan babi kan? Atau babi yang makan kamu? Jadi nggak bisa kamu lolos. Pemakan babi semuanya akan dibakar api. Ini nubuatan
dan akan tergenapin. Semua yang makan babi nantinya bulu-bulu yang ada di tubuhnya itu hilang. Kenapa? Dibakar api. Yang dibakar Mukamu itu lecet. Cuma Lah ya, ini artinya itu Maryam 71. ini artinya pemakan babi masuk neraka ini. Ini artinya neraka, tuyul. Ini udah neraka ini. Karena Tuhan tidak Jadi mungkin neraka yang membakar dimaksud pemakan apa? babinya Neraka mana itu lagi? di dunia. Ini neraka ini. Maksudnya Neraka yang Yesaya di Maryam 71 apa? 66. Maksudnya Yesaya 66 ini maksudnya pemakan babi semuanya akan dibakar api di neraka. Gitu loh. Coba sekarang kamu praktekkan. Besok kamu cukur semua bulu alismu, bulu matamu, bulu ketekmu, bulu kepalamu, bulu semua bulu. Oh, habisin semua dalam badanmu itu. Habis itu kau bercermin, viralkan. Begitulah bentukanmu nanti di neraka, Cahayu. Itu kan fungsimu. Coba jelaskan dulu. Kalau memang itu neraka yang Anda maksud, neraka mana? Ini neraka yang di Maryam ini di 71, neraka mana yang menghampiri semua? Nah, kebenaran di dalam surah Maryam 71 itu orang-orang kafir dibiarkan di sana dengan duduk. Iya, mereka kemudian tersungkur. Kemudian orang-orang yang bertakwa, orang-orang bertakwa kemudian melanjutkan perjalanan menuju jannah. Baca ayat 72-nya. Begitu toh? Yang kemudian tersungkur kekal di sana, iki loh, pemakan babi yang mukanya mirip-mirip babi kayak ente. Maaf bercanda. Itu toh ya, disadari tuh. Yesaya 66 nomor 16, nomor 17, nomor 18. Jelas sekali Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi gitu. Jadi kalau Anda nggak mau dibakar api neraka, jangan makan babi. Neraka Begitu. Anda kok beda Sahabatku, jauh. saudara, Sebenarnya ada berapa Tuhan? Blossom. Neraka Anda semua Thank you. dihampiri orang Islam. Anda sekarang mengutip di kata saya neraka lagi orang pemakan babi. Neraka Iya kan di situ. Apa rupanya? Kok suaranya si Mayor nggak enak banget didengar ya, suaranya si Mayor ya. Di dalam Yesaya itu Tuhan datang membakar semua orang pemakan babi toh. Di mana api menyala-nyala itu? Ya di neraka. Berarti pemakan babi ini di mana? Di mana pemakan babi ini di mana? Hei babi, hei pemakan babi ini di mana ini? Ayo, hei. Ini pemakan di neraka, Cahayu. Ini nubuat dan akan terbukti kalian di neraka nanti bulu anusmu akan geriting krinyol karena api neraka. Ini gimana Tobi Muslim Nanti Bang Juma menghampiri neraka Tidak ngomong sendiri. Nanti Bang Juma menghampiri Muslim neraka Kristen. nggak? Mau nyamperin Mayor ini, Mayor kau keluar kau dari sini Mayor. Mayor. Apa ini? Masuk Capek masuk kali aku neraka nunggu itu. kau. Mayor keluar kau dari sini Mayor. Tunggu ya Mayor bawah ya. Enggak, aku tanya dulu. Anda menghampiri neraka enggak nanti? Kami mendatangi neraka, semua manusia mendatangi Jadi kalau Anda neraka. mendatangi neraka, Kenapa jadi apa bedanya? kemudian manusia itu mendatangi? Kenapa? Karena mengantarkan orang-orang kafir ke sana. Kami hanya mengantarkan sama seperti orang mendatangi kuburan. Di mana Sama kata seperti mengantar- sama seperti orang mengantarkan jenazah ke kuburan. Apakah orang mengantar ke pemakaman semuanya masuk dalam Kata kubur? mengantarkan di sana di mana, Bang Juma? Tidak, Bung. Yang berarti kami iblis lakukan beda. di dalam surah Maryam itu jelas sekali kemudian diterangkan bahwasanya orang-orang beriman, orang yang bertakwa selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju jannah. Dalilnya jelas. Nah sekarang coba Anda baca ini, pemakan babi pada kemana? Jangan neraka lah, mau kemana lagi? Daripada mati mendadak di atas mungkin menyelamatkan diri. Jadi teman-temanku yang suka makan babi, berdasarkan Yesaya
66 nomor 16 nomor 17 kalian semua akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Gitulah makasarnya terakhir. Oke, silakan Bang Handi, dimaki-maki aja mereka pemakan babi ini biar sadar. Ntar aku makan bentar, 5 menit aku makan, selesai makan. Aku baru makan malam nih. Oh yes, Masya Allah, capcay juga dimakannya. Itu ya teman-teman sekalian supaya dipahami dan disadari. Jadi satu keadaan ya, satu situasi yang tidak bisa teman-teman Kristen pemakan babi ini lari untuk menyelamatkan dirinya. Karena Yesaya itu nubuatan. Yesaya itu nubuatan, selayaknya nomor 23, bulan berganti bulan, sahabat berganti sahabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Kita sudah mempraktekkan itu umat Islam yang menggenapi sujud beribadah kepada Allah. Tetapi yang menggenapi pemakan babi ya harus bertanggung jawab juga dong, harus siap diri juga dong. Makan babi harus siap-siap dong, jangan cuman enaknya aja gitu loh ya. Siap-siap dimusnahkan di dalam neraka ya Gurunda. Ya, siap-siap dibakar. Seperti kalian yang ada di pasar mana tuh, Manado ya, ada anjing apa semua dibakar pakai api. Nah itu nanti kalian juga akan diperlakukan seperti itu. Yang suka membakar kucing, suka bakar ayam, suka bakar anjing, apalagi monyet. Nah itu siap-siaplah kalian juga akan dibakar ya dengan pembakaran Tuhan yang maha dahsyat. Ya, ini ada Edelwi, assalamualaikum. Ini Hananan Muslim apa Kristen? Muslim saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Mbak? Bunda Rahma, Pera, Bang Andi, Bang Arfi juga. Lanjut. Ya, silakan, ada yang mau disampaikan, Mbak Hana? Saya kan dari Muslim ya. Ya barang tentu kalau babi itu diharamkan. Yang saya bingung itu babi itu kenapa tak bisa mengadah ke atas, itu yang jadi pertanyaan. Itu kalau ada orang Kristen boleh dijawab itu. Oh, sama saya aja dijawab, Pak. Oke. Nggak ada lehernya. Kayak si Bom-Bom, nggak ada lehernya tuh. Iya. Makasih ya Bunda Hana. Iya, silakan dijawab saudaraku. Yang paling parah itu Mbak, anak babi malu kalau emaknya babi. Makanya kalau jalan sama mbaknya nunduk, malu dia kalau emaknya babi. Gitu. Intinya pemakan babi akan dibakar api, udah selesai. Mampus sana, mampus. Kalau jelas tertulis itu ya. Memang ini oten-oten ini kok. Bible-nya itu dianggap sebagai apa gitu. Jarang dibaca. Yang penting hidup ini nyaman. Hajar terus. Giliran dikasih data, melingkar-lingkar menjawabnya. Mestinya bro, kalau udah dikasih tahu gitu berpikir. Kan kamu ini masih punya akal. Berpikir. Jangan melingkar-lingkar. Tapi babi katanya menurut mereka itu kalau nggak ada babi, mereka nggak bisa hidup. Karena si mayor ini satu napas sama babi gitu. Makanya si mayor kalau ngomong itu suaranya kayak babi tuh. Aw gitu. Tuh kan? Kalau dia ngomong nggak jelas. Noise ini, Mbak Salju noise ini. Direspon dulu aja tuh. Ya, assalamualaikum Mbak Salju. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan, Mbak? Enggak, cuman mau ini aja mengucapin apresiasi Bang Handi. Ini saya dari Langsa. Siap. Langsa, usaha langsat ya. Kan kota Langsa sering Aceh, chattingan ya, sama Bang Handi. Di Aceh itu. Hah? Sering WA sama Bang Handi, sering nanyain. Oh. Ini cuma mau bilang sama Bang Zuma, ini kan saya sedang menungguin adik saya yang sakit, cuman dengar Bang Zuma yang nyampaikan narasi lucu, jadi enggak. Apalagi pada saat Bang Zuma bilang tadi
bulu yang dibakar, bulu anus, bulu anus. Yang tadi itu bulu anusnya panjang karena mereka makan babi. Lucu Bang Juma, saya pokoknya sering bilang sama Bang Handi, kalau Bang